Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Anwar, NIM A1A020003, kelas A, Prodi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan. Dalam hal ini, saya akan mempresentasikan tentang sejarah lahirnya Pancasila. Sebelum itu, yang perlu kita ketahui adalah apa itu Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta, yaitu panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sejarah lahirnya Pancasila, Empu Taluntar menulis kitab Sutasoma dengan bahasa Sanskerta yang terdapat kata Pancasila. Dalam kitab tersebut, menurut sejarah, kitab Sutasoma ditulis pada zaman kerajaan Majapahit sekitar tahun 14 Masehi. Para peneliti sejarah tidak menemukan dokumen lain yang memuat nama Pancasila selain pada kitab ini. Menurut kitab Sutasoma, arti Pancasila yaitu istilah dari sebuah batu yang memiliki 5 sendi, juga sebagai kata kerja yang artinya menjalankan 5 poin kesusilaan. 5 poin kesusilaan kitab tersebut yaitu tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh dengki, tidak boleh mencuri, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh minum minuman keras. Soekarno mendapatkan ilham yang akhirnya menjadi ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila. Istilah Pancasila dikenalkan kepada masyarakat melalui pidato-pidato besar Soekarno dan H.O.S. Tjokroaminoto. Ilham tersebut didapat Soekarno saat beliau dibuang ke Flores. Beliau banyak menulis dan merenung di bawah pohon. Namun, tidak banyak catatan sejarah yang menyatakan bahwa Soekarno adalah pencipta istilah Pancasila ini. Meski begitu, tetap saja Soekarno yang paling lantang dalam menyerukan Pancasila kepada masyarakat. Bahkan, setelah Indonesia merdeka, pada sidang PBB, Soekarno mengenalkan Pancasila ini kepada dunia. Selanjutnya, sejarah perumusan Pancasila. Perumusan Pancasila sangatlah panjang, yang dimana melalui beberapa sidang. Sidang yang pertama adalah sidang 29 Mei 1945. Dalam sidang ini, Muhammad Yamin mendapat kesempatan pertama untuk berpidato dan menyampaikan 5 sila yang diusulkannya, yaitu pri kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan bagi rakyat. Setelah pidato selesai, Muhammad Yamin menyusun rancangan undang-undang yang mencakup 5 asas, yaitu ketuhanan, kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, dengan permusyawaratan, dan keadilan sosial. Selanjutnya, sidang yang kedua, yaitu sidang 31 Mei 1945. Setelah BPUPKI menyelenggarakan sidang pertama, 2 hari kemudian diadakan lagi sidang yang membahas tentang perumusan Pancasila ini. Pada sidang ini, Supomo menyampaikan usulannya, yaitu 5 asas negara antara lain keseimbangan lahir, batin, persatuan, musyawarah, kekeluargaan, serta keadilan rakyat. Selanjutnya, sidang yang ketiga yaitu sidang 1 Juni 1946. Sehari setelah sidang kedua, sidang ketiga dilaksanakan dengan pidato dari Soekarno mengenai usulan asas negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Peristiwa pada sidang ini diabadikan sebagai hari penetapan Pancasila. Usulan dari 3 tokoh besar masa kemerdekaan Indonesia
ditampung dan dibahas kembali oleh anggota BPUPKI yang lebih kecil lagi yang dikenal dengan Panitia 9. Sidang selanjutnya adalah Sidang Panitia 9 pada 22 Juni 1945. Pada sidang ini, naskah rancangan pembukaan Undang-Undang atau Piagam Jakarta telah berhasil dirumuskan oleh Panitia 9, yaitu yang isinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang Panitia 9 ini menjadi akhir dari perumusan awal Pancasila. Kemudian, Pancasila resmi dijadikan sebagai dasar negara yang ditandai dengan proklamasi. Sehari setelah Hari Proklamasi Pancasila, PPKI berganti nama dari BPUPKI, menyempurnakan rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, sidang yang kelima, yaitu Sidang 18 Agustus 1945. Pada sidang ini, sila pertama dari Pancasila yang sudah diproklamasikan diubah menjadi Ketuhanan yang Maha Esa oleh Muhammad Hatta. Perdebatan mengenai perubahan sila pertama tak pernah berhenti hingga hari ini. Padahal, pendiri negara Indonesia sudah menetapkan sila tersebut. Seharusnya masyarakat sepakat akan keputusan pemerintah tersebut. Selanjutnya yang keenam, yaitu Instruksi Presiden nomor 12.968. Setelah Pancasila diproklamasikan pada 18 Agustus 1945, masih banyak keberagaman pengucapan, perumusan, dan pembacaan dari isinya. Maka dari itu, Soeharto menetapkan instruksi tentang rumusan Pancasila. Hasil dari rumusan yang baru tidak berbeda dengan sebelumnya, hanya saja ada perubahan pada poin pertama yang menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Karena Soeharto menganggap keberadaan Tuhan hanya satu, dan hal itu kembali kepada kepercayaan masing-masing individu. Instruksi Presiden mengenai rumusan Pancasila ini berlaku dan dipakai oleh masyarakat Indonesia hingga hari ini. Para pejuang kemerdekaan tidak main-main dalam merumuskan dasar negara tersebut. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat harus melanjutkan visi dan tujuan yang telah dirumuskan dalam rangka menghargai para pejuang-pejuang negara kita ini. Selanjutnya, sejarah kesaktian Pancasila. Salah satu hari dari kesaktian Pancasila yaitu seperti yang kita kenal dengan peristiwa G30 SPKI, di mana terbunuhnya beberapa perwira militer Angkatan Darat yang menjadi duka nasional. Dilaksanakannya ritual pengibaran merah putih yang hanya dinaikkan setengah tiang. Kemudian esok harinya, yaitu pada 1 Oktober, bendera dinaikkan hingga penuh. Proses tersebut menyimbolkan duka nasional. Ada dua perwira yang gugur di Yogyakarta, yaitu Sugiono dan Katamso. Kemudian diadakannya prosesi pengibaran bendera yang dinaikkan penuh. Hal itu menandakan kesaktian Pancasila atas kemenangan melawan ideologi komunis. Ritual pengibaran bendera setiap tanggal 30 September dan 1 Oktober menjadi prosesi yang wajib dilakukan sebagai hari peringatan nasional. Namun, setelah masa Orde Baru berhenti saat Reformasi 98, ritual pengibaran ini sudah sangat jarang dilakukan lagi. Proses pembuatan atau perumusan Pancasila memang sangat panjang, melalui beberapa sidang dan kontroversi dari berbagai kalangan. Hingga akhirnya
menjadi dasar negara yang disepakati bersama, meskipun masih ada saja yang menolak, namun kesaktian dari Pancasila ini mampu menumbuhkan nasionalisme. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.